Selamat pagi teman-teman, selamat pagi semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bernyanyi tema sukacita surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di dalam surga, buat berkat-Mu yang masih menyertai kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan menerima ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, berkati juga siapapun kami yang sedang menonton ibadah ini, biarlah kami bisa tergerak oleh karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap memberkati. Kami ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi Allah Peduli.
Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Engkau tetap memperhatikan kami sampai kepada hari ini. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah yang peduli kepada kami. Sekalipun dalam keadaan sulit, kami bisa jalani karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Dan biarlah kiranya kami terus bersandar hanya kepadamu dan Tuhan yang akan memberkati kami. Saat ini kami mau merenungkan akan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami, agar kami bisa merenungkan firman-Mu dengan baik, dengan benar. Dan Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa memahaminya dan melakukannya dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian, hari ini tema kita adalah Allah peduli. Ya, pujiannya tadi sudah dinyanyikan betapa Allah peduli bagi kita. Mazmur 56 ayat 9 mengatakan demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah tahu benar, kita sudah meyakini benar, bahkan kita sudah merasakan benar bahwa Allah itu adalah Allah yang peduli kepada kehidupan kita. Allah yang peduli dengan semua keadaan kita. Dan biasanya memang ketika kita berbicara tentang Allah yang peduli,
maka kita biasanya langsung fokus kepada masalah hidup kita saja. Artinya begini, waktu kita ada masalah, ya, mungkin diputusin pacarnya, mungkin nilainya jelek dan lain sebagainya. Waktu kita susah, karena apa? Misalkannya kuota kita nggak cukup untuk main Mobile Legends dan seterusnya. Waktu kita nggak bisa keluar, nggak bisa ke kafe karena ada COVID dan seterusnya. Waktu kita sakit, waktu kita ada tantangan, mau ujian dan sebagainya, maka kita ingat satu nasihat yang mengatakan jangan khawatir karena Allah pasti akan peduli dengan semuanya. Allah akan peduli keadaanmu, Allah akan peduli dengan situasimu, dengan tantanganmu, dengan masalahmu dan lain sebagainya. Semuanya kita fokuskan hanya kepada hal-hal yang jasmani, ya, hal-hal yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal anak-anak sekalian, kalau kita mau perhatikan, kalau kita mau menggali firman Tuhan, sebenarnya benar Allah peduli kepada hal-hal jasmani dalam hidupmu, kebutuhan-kebutuhanmu, tantangan-tantangan hidupmu, kesusahanmu, kesakitanmu. Allah peduli semuanya itu, tetapi bukan hanya di situ saja kepedulian Allah, tetapi Allah bahkan peduli kepada kehidupan kita dalam kekekalan kelak. Itulah sebabnya ketika Allah dalam kepeduliannya itu, Allah menyadari, Allah mengetahui dengan benar bahwa ketika manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa, ketika Allah mengetahui dengan pasti bahwa manusia tidak bisa membebaskan diri dari dosa, walaupun dengan semua kemampuan hidupnya, maka kalau di SMA kita belajar, maka Allah berinisiatif untuk menebus manusia dari dosa dan membawa manusia dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Allah berinisiatif untuk menebus dosa manusia di dalam Yesus Kristus. Dan bukan hanya sekedar ya sudah menebus dosa manusia melalui Yesus Kristus lalu selesai. Lalu bagaimana hidup kita saat ini? Allah memberikan Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menuntun kita menjalani kehidupan kita ini dengan benar, hingga pada akhirnya kita kembali kepada Allah di surga. Jadi kita perlu perhatikan baik-baik. Allah peduli bukan hanya kepada hal-hal jasmani. Benar, Allah peduli kepada kesusahanmu, kesulitanmu, penderitaanmu, kesakitanmu, tetapi juga Allah peduli kepada hal-hal yang rohani. Dosamu, Allah juga peduli. Ketidakmampuanmu menyelesaikan dosa, kegagalan-kegagalanmu mengatasi kebiasaan dosamu, Allah peduli itu. Dan Allah datang ke dunia ini di dalam Yesus Kristus untuk menebusmu dari semua dosa itu. Betapa pedulinya Allah kepada kita, bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi dalam kekekalan kelak. Dan kalau Allah sedemikian peduli kepada kita, maka seharusnya kita juga sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang dipedulikan oleh Allah itu, kita juga seharusnya peduli kepada apa yang Allah pedulikan, bukan? Kita seharusnya peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Artinya begini, ketika Allah peduli kepada kehidupan manusia, harusnya kita juga peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Jadi anak-anakku sekalian, Allah peduli kepada masalah temanmu, maka seharusnya ketika kita lihat teman kita bermasalah, kita pun seharusnya peduli kepada mereka. Bantulah. Ketika temanmu ada yang sakit, Allah peduli kepada temanmu yang sakit, dan seharusnya kita pun peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Kita pun peduli kepada teman kita yang sakit, bukan? Kalau ada temanmu yang kesusahan, Allah peduli kepada kesusahannya, maka kita pun seharusnya peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Kita pun mau menolong dia. Bahkan
Ketika Allah peduli kepada kehidupan manusia dalam kekekalan itu, makanya Dia datang di dalam Yesus dan menebus dosa-dosa manusia. Maka seharusnya kita pun peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Maka kita mau mengabarkan Kristus kepada semua orang. Agar apa? Allah peduli kepada keselamatan orang ini, kita pun peduli kepada keselamatannya. Kita kabarkan Kristus kepadanya, agar mereka juga diselamatkan di dalam Kristus. Mari anak-anak sekalian, kita belajar peduli, karena kita sudah dipedulikan lebih dahulu oleh Tuhan. Kita mau belajar peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Allah pedulikan kepada kehidupan orang-orang. Maka kita pun mau belajar peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Kita mau hadir di tengah-tengah orang-orang ini dan memberikan kasih Kristus kepadanya, mengabarkan Kristus kepada orang-orang, agar sama seperti Allah peduli kepada dosa kita dan mengampuni di dalam Kristus, mereka pun bisa mendapatkan Kristus, mengenal Kristus, percaya Kristus, dan diselamatkan. Mari kita belajar peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini singkat firman-Mu, tetapi biarlah itu menolong kami untuk peduli kepada apa yang Allah pedulikan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong kami, memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Tuhan juga akan memberkati setiap orang-orang di sekitar kami, agar kami pun bisa bersama-sama menjalani hidup kami ini dengan benar. Bapa di surga, Bapa sudah selesai berbicara, tetapi biarlah kiranya Roh Kudus yang terus berbicara dalam hati kami masing-masing, sesuai dengan konteks kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua, anak-anak remaja-Mu ini ya Bapa, dan Tuhan yang akan terus menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah penuh. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.